semuanya, selamat datang di Mari Mari Podcast with Sport and Art. Halo semuanya, kenalin aku Ima itu Saada. Aku adalah tim baru dari podcast Spontan Uhu yang kini udah ganti nih teman-teman namanya jadi Mariposa. Nah, kenapa sih kok ini? Karena Spontan Uhu itu identik sama kalau kalian tahu ada komedian namanya Komeng pada era 90-an. Nah, Mariposa itu apa sih? Jadi Mariposa itu singkatan dari Mari Podcast with Sport and Art. Nah, teman-teman di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik banget nih karena narasumber kita kali ini itu datang dari cabang olahraga yang jarang banget kita dengar, yaitu dari cabang olahraga layar. Nah, untuk Kak Puan Nabila, bisa saya hai terlebih dahulu, Kak, sama mungkin perkenalan dulu. Oke, terima kasih buat waktunya. Kenalin, aku Puan Nabila Pramesti Sasono, biasa dipanggil Puan. Aku lahir di Surabaya, tanggal 30 Januari 2003. Saat ini aku kuliah di Universitas Pertamina, Prodi Teknik Geologi. Sebelumnya aku SMA di SMA Negeri 2 Surabaya, lalu SMP di SMP Negeri 1 Surabaya, terus SD-nya di SD Negeri Ketabang Surabaya, dan yang terakhir TK di Dharma Husada Surabaya. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang mau aku tanya ini, kesibukan Kak Puan selain kuliah itu ngapain sih Kak sekarang? Oke, untuk saat ini kesibukan aku cuma kuliah aja sih. Soalnya untuk latihan layar yang senior-senior juga masih libur. Saat ini tuh masih fokus untuk pembibitan junior-junior. Jadi untuk saat ini tuh yang latihan masih junior-junior aja sih. Oh, berarti selama kuliah ini masih belum latihan sama sekali ya, Kak? Iya, untuk kuliah saat ini masih belum ada latihan. Mungkin nanti akhir tahun yang senior-senior baru mulai ikut gabung latihan lagi. Oke, nah untuk aku ini mau mewakili teman-teman yang mendengarkan podcast ini, pasti mereka pada bingung nih, sebenarnya layar itu apa sih Kak? Mungkin Kak Puan bisa jelasin sedikit nih. Sebelum itu aku mau share screen terlebih dahulu supaya teman-teman punya gambaran visual layar itu seperti apa. Oke, kalau untuk layar sendiri pasti banyak banget orang yang kurang tahu ya olahraga layar itu seperti apa. Olahraga layar itu salah satu olahraga yang populer di Eropa, bahkan sampai Asia Tenggara. Namun sayangnya tuh kalau di Indonesia kurang populer ya olahraga layar. Beda kayak basket, sepak bola sama bulu tangkis. Pasti kalau olahraga itu banyak orang tahu. Karena olahraga layar ini salah satu olahraga yang mahal, terus dia juga butuh skill dan keberanian yang tinggi. Makanya banyak orang yang kurang tahu. Sebenarnya layar ini tuh dia kan olahraga di laut ya. Jadi orang yang ikut layar itu juga dia harus berdamai sama yang namanya angin, ombak, arus gitu. Sebenarnya kalau ditanya layar itu seperti apa garis besarnya, layar itu dia kayak balapan. Jadi dia ada lintasannya gitu di laut, namanya tuh bui gitu. Itu pin-pinnya buat lintasan. Nanti kita harus ngelewatin itu dari garis start sampai finish dengan waktu secepat mungkin. Gitu sih garis besarnya layar. Wah, keren banget sih. Kalau Kak Puan sendiri ini tahu cabang olahraga layar itu dari mana, Kak? Terus apa sih yang buat Kak Puan tuh tertarik untuk menekuni cabang olahraga ini gitu, Kak? Oke, aku terjun di dunia layar itu dari kelas 4 SD. Waktu itu aku umur 9 tahun. Dan yang memperkenalkan olahraga layar itu sendiri itu sepupu dari ayah aku. Jadi waktu itu aku disuruh ikut join latihan yang senior-senior disuruh lihat sih waktu itu. Terus begitu lihat, waktu itu latihan di di Pelabuhan Merak di Tanjung Perak. Waktu itu lihat asik sih karena yang dilihat air ya, air terus bisa berenang juga waktu itu yang senior-senior jadi kayak tertarik dan pada saat itu masih belum kepikiran sih resikonya itu besar apa enggak karena kalau di Tanjung Perak itu sendiri dia juga pakai tempat parkir kapal-kapal yang buat ngirim barang kontainer-kontainer itu sih jadi belum kepikiran resikonya kalau tinggi cuma kayak main air seneng gitu aja. Oke nih, nah terus sesuai dengan informasi yang aku dapetin nih ya Kak ya, Kak Puan waktu kelas 10 itu kan lolos Prapon. Nah di Prapon itu diambil 5 besar dari 5 provinsi. Ada Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Kalimantan Timur, ada Pulau Riau sama Sulawesi Selatan, dan tambah satu lagi Papua karena Papua jadi tuan rumahnya. Nah, eh, waktu Prapon itu Kak Puan kan dapat juara 3 ya Kak, dapat perunggu. Nah, itu kan pasti kayak ada perjuangan sendiri kan karena Kak Puan itu
kelas 10 sampai ke kelas 12 itu persiapan untuk PON ya. Nah, cara bagi waktunya tuh gimana sih Kak? Pasti kan sibuk banget ya. Bisa diceritain sedikit Kak mungkin perjuangannya? Oke, kalau diomongin perjuangan, misalnya waktu jadi atlet, karena waktu itu ngerasa susah sih jadi atlet karena harus bisa bagi waktu ya antara belajar sama latihan. Nah, aku jadi atlet sendiri itu juga punya kewajiban buat bagi waktu latihan yang tiap hari latihan. Di sisi lain aku juga harus belajar karena yang utama lebih ke pendidikan sih. Kalau ditanya apa tadi perjuangan kan dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi waktu itu kelas 10 itu dari SMA ya, sekolah itu cuma 3 hari dari hari Senin sampai hari Rabu. Jadi waktu itu hari Rabu itu nanti kalau sore atau maghrib itu aku berangkat ke Tuban buat latihan layar. Nanti hari Minggunya balik lagi ke Surabaya. Soalnya kan Seninnya harus sekolah lagi. Gitu terus sampai kelas 11 semester 1. Di kelas 11 semester 2 aku baru ini kan pandemi. Terus harus sekolah daring kan, full daring. Jadi waktu itu sampai kelas 12 itu baru mulai ini, baru bisa mulai ngikutin sekolah tuh 100% gitu. Tapi kadang ada masih izinnya juga sih karena latihan kan dari hari Kamis sampai Minggu. Jadi kalau nggak bisa ikut sekolah jadi terpaksa izin gitu. Terus kan kadang orang tuh pada bilang ya, banyak bilang kalau masa SMA itu masa paling indah. Cuma aku juga nggak bisa ngerasain itu karena dari kelas 10 sampai kelas 12 aku kehilangan waktu sama teman, apalagi waktu sama keluarga. Jadi bener-bener nggak ada waktu itu buat aku. Wah, keren banget nih Kak Puan, karena kita tahu sendiri ya guys, kalau membagi waktu di dua hal yang berbeda itu susah banget, apalagi membagi fokusnya nih. Nah, tadi sempat di-mention nih Kak, kalau latihannya di Tuban, tapi awalnya tuh pernah di Tanjung Perak ya setahu aku. Itu kenapa sih Kak kok tiba-tiba pindah ke Tuban gitu latihannya? Nah, kenapa latihannya tuh pindah dari Tuban ke dari Surabaya ke Tuban karena kalau kita PON itu kan event yang besar ya. Nah di PON itu kalau kita lomba tuh selalu kondisinya itu beda sama yang di Surabaya. Kalau PON itu kita kondisi alamnya tuh kayak angin itu bisa sampai 30 knot. Terus ombak itu bisa sampai 5 meter. Arus itu juga bisa dari segala arah. Nah, kalau di Surabaya kita nggak bisa tuh ketemu sama yang namanya angin sampai 30 knot, ombak sampai 5 meter, arus juga dari berbagai arah itu susah kalau di Surabaya. Selain itu kalau di Surabaya itu kan tadi aku udah bilang ya, kalau di Tanjung Perak itu tempat buat parkir kapal-kapal yang bawa kontainer itu. Jadi susah, resikonya tuh lebih tinggi. Nah, kalau di Tuban kita latihannya itu di Pantai Cemara, otomatis di laut lepas. Di sana nggak ada kapal-kapal besar juga yang parkir, jadi resikonya itu lumayan lebih ringan. Setelah itu di sana angin itu juga bisa sampai 30 knot, ombak bisa sampai 5 meter, arus juga bisa dari mana-mana. Begitu sih karena kondisi kita pindah ke Tuban. Nah, itu dia teman-teman soal tempatnya ya. Kemudian aku mau masuk nih ke PON. Nah, ada nggak sih pengalaman yang memorable banget di saat PON di Papua waktu itu, Kak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang dengerin podcast kita ini, Kak. Oke, kalau buat pengalaman yang memorable ya, aku sendiri jadi atlet yang bisa ngewakilin Jawa Timur sampai ajang PON itu udah seneng banget, udah bersyukur banget bisa sampai tahap ini karena persaingannya itu sangat ketat ya. Terus di sana aku juga bisa ketemu sama atlet-atlet dari berbagai Indonesia, bisa ketemu sama orang lokal asli sana, bisa dapat pengalaman baru. Itu suatu pengalaman yang nggak bisa dilupain sih buat aku. Nah, terus mau cerita dikit nih. Jadi waktu PON kemarin itu aku sempat dikasih waktu 1 hari buat jalan-jalan di Papua, buat keliling Papua. Itu seneng, asik banget sih karena ke Papua itu bener-bener indah, bener-bener orang-orang di sana juga ramah-ramah banget. Kayak kenangan di sana emang kenangan yang paling indah sih. Berarti enak banget ya, Kak, itu tanding sambil jalan-jalan, sambil refreshing gitu, sambil mengetahui budaya-budaya yang ada di sana gitu ya, Kak? Sebenarnya kalau dibilang tanding sambil seneng-seneng juga enggak sih, karena kebetulan uh, kalau ini dari provinsi aku ya, dari provinsi Jawa Timur ini, kalau kita tanding, kita niat berangkat buat tanding, ya kita tanding.
Jadi nggak ada itu waktu buat jalan-jalan. Kalau kita fokusnya tanding ya tanding. Jadi kemarin di Papua itu pelatih sebenarnya juga kaget karena pelatih ngasih kita kesempatan 1 hari buat jalan-jalan, karena sebelumnya di event-event yang sebelum-sebelumnya itu kita benar-benar nggak dikasih kesempatan jalan-jalan. Jadi misalnya di hari lomba nih, di hari lomba itu kita benar-benar nggak boleh keluar, benar-benar cuma di tempat penginapan. Mungkin kalau kita butuh sesuatu, pelatih kita yang keluar atau ada siapa gitu yang keluar. Nah, terus setelah lomba juga kita juga nggak dikasih waktu buat keluar. Jadi benar-benar setelah lomba kita packing alat buat kirim lagi ke Surabaya. Nah, besok paginya kita juga balik ke Surabaya. Nah, kalau di Papua kemarin kita dikasih tuh waktu 1 hari buat jalan-jalan, baru besok paginya kita balik ke Surabaya. Baru di Papua aja nih kebetulan kita dikasih waktu buat jalan-jalan. Wah, pengalamannya seru banget sih ini teman-teman. Mungkin ini untuk pertanyaan penutupnya ya Kak. Kak Puan, ada nggak sih tips buat teman-teman ini yang dengerin podcast kita buat tetap menjaga stamina tubuh nih saat pandemi kayak gini? Karena kan kesehatan itu nomor satu ya Kak. Dan mungkin orang-orang itu males gitu untuk olahraga. Mungkin Kak Puan ada tips gitu Kak? Oke, kalau ditanya tips buat jaga stamina, sebenarnya jaga stamina itu bisa dilakuin dengan banyak cara sih. Misalnya kita balik lagi ya ke olahraga. Nah, olahraga itu sendiri kita juga nggak perlu olahraga dengan waktu yang lama, berjam-jam. Itu nggak perlu. Sebenarnya olahraga itu nggak perlu waktu lama, tapi rutin gitu. Nah, terus olahraga itu juga nggak perlu tuh pakai alat yang mahal atau alat yang mewah-mewah tuh yang harus ke tempat gym. Nah, kita di rumah itu juga bisa olahraga. Misalnya kita bersih-bersih rumah tuh kayak nyapu, ngepel, itu kan kita juga bergerak. Itu sama aja kayak olahraga sih. Jadi yang penting olahraga itu rutin aja, kita bergerak, nggak perlu waktu yang lama kok. Kan sekarang ini juga daring ya, kita kerja, sekolah, sekarang kan juga banyak yang daring. Otomatis waktu di rumah itu juga lebih banyak, pasti bisa sempetin waktu buat olahraga. Nah, aku setuju banget nih teman-teman sama apa yang dikatain Kak Puan tadi. Kalau olahraga itu sebenarnya nggak butuh waktu lama, tapi yang penting rutin. Terus juga nggak butuh alat-alat yang mahal gitu teman-teman. Kita bisa lakuin di rumah dengan alat-alat yang sederhana gitu. Nah, mungkin sekian. Ini sudah di penghujung acara. Untuk Kak Puan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, terima kasih juga. Dan jangan lupa saksikan podcast-podcast selanjutnya karena bakal lebih menarik nih teman-teman. Nah, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Buat teman-teman, see you on the next video. Bye!